Ya teman-teman ya, Eh, malam ini saya kebagian membacakan, menyampaikan tentang perumpamaan perjamuan kawin ya. Teman-teman sudah familiar belum sama ini? Sudah ya? Sudah familiar kan ya? Nah, saya bahas yang awalnya aja dulu ya. Awalnya kan saya tulis judulnya dulu aja. Nah, di situ kan diceritakan bahwa perumpamannya kan tentang itu apa? Ada seorang raja yang ingin mengadakan perjamuan pesta kawin untuk anaknya. Nah, dia awalnya mengundang para undangan yang sudah terpilih, tetapi awalnya ditolak sehingga raja akhirnya murka dan dia mengundang orang-orang yang jadi jalanan untuk diundang ke dalam pestanya. Tetapi di antara undangan-undangan yang akhirnya datang itu ada satu yang tidak memakai baju pesta dan sehingga dia juga diusir dari perjamuan kawin itu. Nah, di situ saya akan mencoba membagi ya teman-teman ya di isinya perjanjian di parabel itu. Nah, itu setting ceritanya aja dulu ya. Itu disampaikan oleh Yesus Kristus pada waktu di mana? Di Bait Allah di Yerusalem ya. Bait Allah di Yerusalem. Tujuannya awalnya kepada siapa? Kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Nah, untuk pembagiannya perumpamaan ini saya baginya menjadi 3. Pertama, perjamuan itu sendiri. Nah, di sini saya tulisnya feast saja ya. Feast. Nah, terus yang kedua, undangan. Dan yang ketiga, baju pesta. Nah, di sini saya ceritakan dulu. Ini kalau kita ini akan banyak itu ya teman-teman. Nanti Alkitab akan menjelaskan Alkitab itu sendiri. Ayat ya. Sampai berapa itu? 14. Di awalnya, nah ini kan saya membacanya kan waktu di awal kan diceritakan bahwa si raja mengadakan perjamuan. Nah, perjamuan itu seperti apa? Perjamuan itu melambangkan apa di Alkitab? Nah, itu yang akan coba saya sharingkan ke teman-teman. Di situ saya mengambilnya dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Nah, coba itu ada itu Evan. Coba kita baca sama-sama yuk teman-teman yang Yesayanya itu. Yesaya 25 ayat 6. Ayat 6 sampai 9. Dimulai dari ya, Pak Ivan bisa bantu. Yesaya 25 ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring di endapannya. Ayat 7, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.
Ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita atas pertolongannya. Amen. Nah, di situ kan dikatakan apa yang pertama itu? Di ayat yang ke-6. Suatu makanan dengan masakan yang bergemuk. Bergemuk itu maksudnya apa? Lemak, berlemak ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, kalau di semua perjanjian lama kan kalau mengadakan pengorbanan, menyembelih untuk korban persembahan, pasti yang ditulis di situ apa? Lemak, bakaran lemak-lemaknya supaya itu menjadi persembahan yang harum. Pasti gitu. Nah, ini juga setiap kali ada penyembelihan, itu juga melambangkan apa? Melambangkan bahwa Yesus Kristus telah disalibkan untuk kita, yaitu apa? Perjanjian perkawinan anak domba. Nah, di situ diceritakan. Ini berarti ada apa? Daging melambangkan Yesus, melambangkan penebusan. Apa? Pengorbanan untuk kita ya. Nah, juga anggur. Anggur ini saya dapatkannya dari sini sih. Kalau teman-teman ingat ini kan judulnya perumpamaannya tentang perumpamaan kawin ya, perumpamaan perjamuan kawin. Saya nangkepnya anggur ini dari apa? Perkawinan di Kana. Nah, di Kana apa? Terjadi apa di situ? Ada Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur ya, betul ya. Jangan anggur jadi air ya. Nah, cuma di situ saya yang menariknya sih sebenarnya di sini. Di sini dikatakan, kalau yang di saya kan dikatakan suatu perjamuan dengan anggur tua yang benar. Menurut Anda, anggur yang baik itu kalau di Kana itu disampaikan gini. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, air berubah menjadi anggur, kemudian disajikan kepada para tamu. Si tamu kan berkomentar gini, kenapa anggur yang baik ini malah disajikan di awal? Di awal loh. Biasanya di belakang. Di awal loh. Nah, harusnya di awal. Nah, tapi kan kok ini sampai akhir kok masih akhirnya bagus terus, masih enak terus gitu loh. Nah, di sini maksudnya apa? Anggur yang tua itu kan yang baik dan benar kan, yang enak itu kan yang berarti meskipun di perumpamaan di perkawinan Kana itu tidak jelaskan ini anggurnya tua apa enggak. Cuma saya nangkapnya dari si tamu kan ngomong ini anggurnya kok enak gitu ya. Itu anggur yang enak itu kan anggur yang tua ya. Anggur yang tua. Di sini dikatakan apa? Anggurnya itu tua dan benar. Jadi ya apa? Juga melambangkan benar ya. Dikatakan ajaran yang benar, ajaran dari Tuhan Yesus kita. Juga yang terakhir, ini sebenarnya yang agak menarik buat saya, ini sebenarnya soal tudung. Kalau tudung, di IG saya kan diterangkan, kepada segala sesuatu dan tudung yang ditugangkan sama bangsa itu kan diangkat, dikoyakkan sama Tuhan ya. Nah, di sini saya ini karena kebetulan ini menjelaskan tentang perumpamaan kawin, bahasa Inggrisnya tudung. Ini kan veil ya, ngomongnya veil ya, tudung. Saya itu teringatnya itu sama wedding veil sebenarnya teman-teman. Sama wedding veil. Kenapa? Sebenarnya veil kan ya, wedding veil. Pernikahan kawin kan Tuhan Yesus sering diumpamakan sebagai apa? Mempelai pria kan. Dan kita sebagai jemaatnya adalah mempelai wanita. Jadi saya bayangkan kita sebagai berperan gitu ya, berperan sebagai mempelai wanita lagi married sama Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Dan tudung kita kan biasanya kalau menikah kan ada tudungnya gini dulu kan si mempelai wanita, disingkapkan sama Tuhan. Itu berarti apa? Berbicara tentang lepas dari maut. Berbicara tentang lepas dari maut. Maut dihilangkan dari kita. Jadi feast perjamuan itu berbicara tentang apa? Daging pengorbanan Yesus Kristus, ajaran yang benar, anggur, dan tudung. Tudung ini melambangkan pelepasan kita dari maut. Ini yang ditawarkan sama raja. Raja kan menyiapkan ini semua tuh, sebelum mengundang semua orang itu kan menyiapkan ini semua. Jadi apa yang disediakan? Raja kan dimaksudkan sebagai bapa atau jelasnya. Ini yang disediakan sama dia. Yaitu apa? Yesus pengorbanan, anggur, juga
hidup yang kekal, karena kita dibebaskan dari maut. Nah, setelah itu undangan. Ini kan setelah saat si perjamuannya jadi, sudah siap ready, kemudian si raja kan mengutus kan. Mengutus itu kan mengumpamakan sebagai penyampai-nyampai Injil, yang menyampaikan Injil buat kita semua tuh. Nah, undangannya itu disampaikan di situ. Undangan yang pertama. Undangan pertama kan ditolak tuh. Undangan pertama ditolak. Nah, baru setelah ditolak ini, yang kedua baru mengambil orang-orang dari pinggir jalan tuh, tulisan diterangkan di situ. Jalan. Nah, ada beberapa literatur yang mungkin bilang kalau ini Israel. Perjanjian undangan pertama itu Tuhan memberikan ini semua awalnya untuk Israel. Tapi Israel kan dikatakan ditolak ya kalau di situ. Nah, untuk orang-orang di jalan ini sebenarnya ada satu ayat yang menarik buat saya ini. Ya, sebentar. Di Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Itu sebenarnya di sini tuh coba 9 1 sampai 6. Oke. Sebentar, maaf, ini nanti setelah yang ini aja. Nah, ini kan diundangnya, maaf ya, nanti setelah yang di bawahnya sini, maaf. Undangannya kan disampaikan itu kan ditulisnya 2 kali ya teman-teman. Yang satu kan ditolak, yang satu akhirnya Tuhan kan mengambil orang dari pinggir-pinggir jalan. Itu berarti undangannya kan ada berapa nih? 2 kali ya? 2 kali. Nah, ini saya nangkapnya gini, kalau di gaya penulisan Alkitab, itu biasanya itu kalau sesuatu yang berulang, sesuatu yang diulang, itu berarti ada penekanan di situ. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, ini penting loh. Itu berarti apa? Aku tuh merasa waktu Tuhan mengundang sampai 2 kali, itu berarti Tuhan tuh betul-betul eager, betul-betul kepingin banget kita itu bisa dapat ini. Karena Tuhan kan tahu apa yang kita butuhkan. Kita ini yang nggak tahu. Tuhan tuh mengundang sampai betul-betul ingin supaya kita itu betul-betul apa? Selamat. Selamat hidup kita itu ya. Dan hidup yang benar juga kita bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Nah, makanya itu nah, di situ juga orang-orang yang di jalan itu juga ada yang penjelasannya seperti ini teman-teman. Di situ kan dikatakan ada kamu panja aja, baik yang ada orang baik, ada yang orang yang jahat. Nah, itu sebenarnya aku ada merasakan ada suatu kemiripan dengan di Amsal yang 9 ini. Coba ya kita baca ya. Dari sampai mana tadi? Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Amsal 9 ayat 1. Hikmat dan kebodohan. Hikmat telah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuannya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, 5. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, amin. Di situ itu yang saya tertarik itu di sini. Itu kan kalau kita lihat sama yang perjamuan ini kan banyak kemiripan ya. Yaitu apa tadi? Ayat kedua bilang apa? Memotong ternak sembelihannya. Terus juga
mencampur anggur. Juga apa lagi? Yang kalau adanya undangan sih sebenarnya kemiripannya yang satu, yang tudung kan nggak terlalu dibahas ya di situ. Adanya kan undangan. Undangannya kan dikatakan di situ pelayan perempuan telah disuruhnya untuk berseru-seru di atas tempat yang tinggi. Ini berarti apa? Juga sama tuh. Ada undangan di sini. Cuma yang di sini tuh saya merasanya ada kemiripan lagi itu di sini. Yang orang-orang di jalan. Ini kan orang di jalan yang diundang kan ada dua macam tuh. Ada yang baik plus jahat, betul nggak? Kalau yang di versi Amsal ini ada berapa yang diundang jenisnya? 2 juga ya. Yang satu kan orang yang tak berpengalaman, betul ya. Yang satunya dan kepada yang tidak berbudi. Ini saya dapat importasi orang yang baik itu sebenarnya orang yang tidak berpengalaman ini saya nangkapnya sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dia itu sudah tahu kebenaran, cuma belum melakukannya. Sehingga dia itu tahu tapi tidak melakukan, sehingga belum berpengalaman. Sementara orang jahat ini adalah orang yang tidak berakal budi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Sebenarnya karena tidak punya akal budi, sehingga dia tidak bisa membedakan antara baik dan jahat. Karena membedakan baik dan jahat. Nah itu makanya kan di situ maka orang ini datanglah ya, disuruh datanglah, makanlah rotiku dan minum anggur yang telah kucampur, supaya buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Lagi-lagi berbicara ke sini keselamatan. Nah cuma yang ada kelanjutannya kalau lanjutannya kan di sini ya, di baju pesta ya. Di situ kan setelah diundang yang baik dan yang jahat, kemudian kan dari antara itu kan juga si tuan rumah, Tuhan kita, itu kan juga lihat kok ada satu yang tidak pakai baju pesta. Nah, kenapa? Nah, di sini saya mikirnya gini. Menurut Anda ini sebenarnya yang tidak pakai baju pesta ini sebetulnya itu pakai baju apa telanjang sebenarnya? Pakai baju toh ya. Betul ya, pakai baju ya. Cuma bukan baju pesta. Nah, di situ itu kalau kita lihat di ayatnya itu, oh ya satu lagi pertanyaannya. Ini saya sering miss-nya itu di sini. Ini karena kebiasaan kita ya. Misalnya kita diundang ke pesta gitu ya. Terus kita pakai baju toh ke pesta itu. Itu bajunya itu punya siapa sih? Punya sendiri toh, punya yang diundang toh. Nah, waktu baca ayatnya yang di Matius 22 itu, yang di ayat berapa itu? 12 ya. Nah, di situ dikatakan, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Ini sebenarnya waktu gara-gara baca ini juga karena kebiasaan kita ya. Aku tuh mikir yang punya baju pesta itu kita. Tapi apa kata Alkitab? Baju pesta itu melambangkan apa? Baju pesta itu melambangkan dikatakan di Wahyu 19 ayat 8, baju pesta itu melambangkan, dan bacakan aja. Dan kepadanya telah dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi baju pesta itu melambangkan kudus dan benar. Jelas benar. Nah, melambangkan kudus dan benar. Nah, sebenarnya itu waktu tadi kan saya tanya ya, kalau sebenarnya si orang itu pakai baju atau enggak? Pakai baju sebenarnya. Itu melambangkan apa? Baju pesta kan melambangkan kudus dan benar. Jadi sebenarnya kalau kita pakai baju pesta, kita mendapatkan kudus dan benar versi Tuhan. Versinya Tuhan. Kudus dan benar versinya Tuhan. Lah sementara dia tuh pakai baju sebenarnya. Tapi dia pakai kudus dan benar versinya sendiri. Kudus dan benar versinya sendiri. Apakah yang kita anggap benar, apakah sesuai dengan kebenaran Tuhan? Apakah yang kita anggap kudus sesuai dengan kekudusan versinya Tuhan? Jadi yang di situ, jadi antara itu versus ya maksudnya ya. Jadi antara kudus dan benar versi kita sama versi Tuhan. Di situ dikatakan seperti itu. Dan di situ juga ada oleh karena itu ya kesimpulannya sih selain kita itu kan juga bersyukur ya karena sudah diundang. Kita harapannya sih sebenarnya kalau sesuai dengan judul yang di awal ya, kita tuh harapannya itu waktu kita diundang dan kita bisa dikuduskan. Karena kenapa? Karena kita mau memakai
karena kita memakai baju pesta. Supaya karena Tuhan aku percaya bahwa apa katanya? Banyak yang diundang, tapi sedikit yang dipilih. Jadilah jangan lupa ya, usahakan kita selalu menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Oke, amin. Terima kasih, semoga sharingnya bisa.